Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nanda Utama, NIM 11910613917 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu pengaruh besarnya biaya administrasi fitness center bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Untuk bab 1 di bagian pendahuluan ada latar belakang. Di dalam latar belakang yaitu bahasa Inggris. Menurut bahasa Inggris, fitness center memiliki dua suku kata, yaitu fitness dan center. Kemudian menurut bahasa Indonesia, fitness artinya kebugaran dan center artinya pusat. Dapat disimpulkan bahwa fitness center merupakan pusat kebugaran. Oke, lanjut. Di penegasan istilah, yaitu saya ambil 3 penegasan. Yang pertama, biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada si penanggung jawab dibebankan kepada penanggung jawab oleh si penanggung jawab. Kemudian yang kedua, fitness center adalah tempat pusat kebugaran atau pusat olahraga. Dan yang ketiga, masyarakat menengah ke bawah adalah masyarakat dengan jumlah pendapatan di bawah UMR. Selanjutnya permasalahan. Di sini yang pertama, identifikasi. Tidak sedikit masyarakat kelas menengah ke bawah yang enggan untuk berolahraga di fitness center. Kemudian yang kedua, biaya yang kemahalan. Untuk batasan masalah di sini, pada penelitian ini dilakukan di tempat fitness center Pekanbaru, seperti Max Gym Pekanbaru. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas mengenai seberapa besar pengaruh biaya administrasi fitness center bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oke, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah terkait besarnya biaya administrasi fitness center yang dibebankan kepada mereka. Kemudian, apakah efektif jumlah biaya administrasi fitness center yang dibebankan kepada kalangan menengah ke bawah. Dan yang ketiga, bagaimana langkah penerapan besaran jumlah biaya administrasi fitness center. Tujuan penelitiannya di sini, yang pertama tujuannya untuk mengetahui apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah terkait besarnya biaya administrasi fitness center yang dibebankan kepada mereka. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa efektif jumlah biaya administrasi fitness center yang dibebankan kepada kalangan menengah ke bawah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana langkah penerapan besaran jumlah biaya administrasi fitness center. Kemudian untuk manfaatnya, di sini untuk pihak pengelola, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan besaran harga administrasi fitness center bagi penulis sebagai penyalur pendapat masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kedua, untuk melatih diri dalam penelitian. Yang ketiga, untuk menuangkan ilmu yang didapatkan di dalam bangku kuliah selama ini. Dan bagi masyarakat, hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam memilih fitness center. Baik, pada bab kedua, kajian teori, kerangka teoritis. Yang pertama, administrasi. Menurut para ahli, yang pertama, George Terry, administrasi adalah pengendalian dan pengorganisasian kerja serta mobilitas mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian menurut Simon, administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catatan, surat menyurat pembukuan ringan, mengetik, agenda, dan sebagainya administrasi teknis. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dengan menggunakan infrastruktur tertentu yang efisien dan efektif. Kemudian fitness center. Fitness center merupakan suatu tempat olahraga yang menyediakan fasilitas olahraga secara menyeluruh di suatu tempat. Kegiatan olahraga di fitness center sekarang ini bukan lagi menjadi suatu kebutuhan saja, melainkan menjadi suatu gaya hidup tersendiri bagi masyarakat di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Berolahraga di fitness center dapat menjadikan gaya hidup karena selain mendapatkan tubuh yang sehat, masyarakat juga mendapatkan penampilan yang menarik. Kemudian masyarakat kalangan menengah ke bawah, menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, kelas menengah ke bawah merupakan kelompok yang berpenghasilan kurang dari 2,6 juta per bulan. Dalam penelitian yang relevan, berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan mengingatkan bahwa penelitian
penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Kemudian konsep operasional. Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sekaligus memudahkan penelitian. Kajian ini berkaitan dengan dampak yang akan dari biaya administratif fitness center bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan konsep teoritik, yang pertama, masyarakat susah untuk membayar biaya administrasi fitness center. Kemudian yang kedua, adanya anggapan bahwa fitness center hanya diperuntukkan bagi yang mampu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara biaya dengan fasilitas yang didapatkan. Asumsi dan hipotesis. Asumsi adalah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan pada penemuan pengamatan dan percobaan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Asumsi atau hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama, ketidaksanggupan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk membayar fitness center. Kemudian yang kedua, kerugian yang diterima oleh pihak pengelola. Dan pada bab ketiga, metode penelitian, tempat dan waktu di Mesir Pekanbaru pada bulan November sampai Desember 2022. Subjek dan objeknya, subjek dalam penelitian ini adalah pengaruh besarnya biaya administrasi fitness center. Pengaruh besarnya biaya administrasi yang ada di Maxim Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah member serta masyarakat kalangan menengah ke bawah yang ada di Maxim Pekanbaru. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah member serta masyarakat kalangan menengah ke bawah yang ada di Maxim Pekanbaru berjumlah 200 orang. Yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 orang sampelnya. Kemudian teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata salah yang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.